balik lagi ke pembelajaran bahasa Jepang. Dan insya Allah sekarang kita akan mempelajari mengenai tanda baca dalam huruf kana, yaitu hiragana dan katakana. Kita belum belajar katakananya, tapi tanda baca tersebut digunakan juga untuk huruf hiragana. Maka dari itu kita pelajari dulu mengenai tanda bacanya, oke? Yuk siapin buku catatannya dan kita mulai belajar. Oke minasan, sekarang kita akan mempelajari mengenai tanda baca dalam huruf hiragana. Nah, di sini ada 4 tanda baca yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama ada handakuteng, kedua ada handakuong, ketiga yong, dan keempat sokuong. Nah, sekarang kita akan mempelajari dulu yang pertama, yaitu handakuteng. Oke minasan, sekarang kita akan membahas dulu mengenai handakuteng ya. Ini udah saya tuliskan semuanya, biar cepet aja, durasinya biar nggak terlalu lama, oke? Jadi handakuteng ini disebut juga dengan teng-teng. Ya, ini udah saya tuliskan teng-teng. Ini disimbolkan dengan tanda kutip seperti ini. Tanda kutip seperti dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jepang juga ada tanda kutip. Nah, ini disimbolkan dengan kutip. Maksudnya apa sih? Terus fungsinya juga untuk apa? Fungsinya untuk mengubah cara baca deretan ini kasataha, deretan ya, bukan hanya huruf, tapi deretan. Maksudnya berarti kalau ka itu deretan ka, kakiku keko, sa itu berarti deretan sa, shi, su, seso, dan seterusnya. Ini juga deretan ta dan ha. Oke. Jika ditambahkan teng-teng, dia akan berubah cara bacanya menjadi ini. Ga, za, da, ba. Ya, bukan deretan, ingat, bukan huruf maksudnya, ingat, tapi deretan. Deretan ka berubah menjadi deretan ga jika ditambahkan dengan teng-teng. Oke, misalnya ini huruf ka ditambahkan teng-teng, simbolnya kutip seperti itu. Cara bacanya udah bukan ka lagi karena dia ada teng-tengnya. Ini berubah menjadi ga. Cara bacanya menjadi ga karena ada teng-teng. Ya, kalau tanpa teng-teng, ia dibacanya ka. Kalau dengan teng-teng berubah menjadi ga. Begitu juga dengan sa. Jika ditambahkan dengan teng-teng, lihat perubahannya menjadi apa? Za. Ya. Jadi jika ditambahkan teng-teng, ini sudah menjadi za. Untuk ta ditambah teng-teng menjadi da. Dan ha ditambahkan teng-teng menjadi ba. Lalu bagaimana kalau misalnya ki? Ki ditambahkan teng-teng menjadi apa dong? Ingat aja, ki ada di deretan mana? Ki itu ada di deretan ka. Kaki, ku, keko, ya kan? Berarti konsonan ka-nya itu berubah menjadi g. Nah, untuk divokalkan i, ki itu menjadi gi. Jika ditambahkan teng-teng, ki menjadi gi. Paham ya sampai sini? Tetapi dalam beberapa deretan ini ada beberapa pengecualian yang menjadikan perubahannya tidak sama seperti yang ini. Pengecualiannya adalah, ini saya tuliskan. Untuk shi, dia bukan menjadi zi, tapi dia berubah menjadi ji. Ya, pengecualian. Ini saya bintangkan. Pengecualiannya adalah shi menjadi zi. Shi menjadi ji, bukan zi. Oke. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi. Ini contohnya. Gaza. Bagaimana cara menulis gaza? Lihat, untuk huruf ga, kita ingat-ingat lagi dari mana? Dari ka, ya kan? Berarti kita tulis dulu huruf ka, ditambahkan teng-teng agar menjadi ga, ya kan? Teng-teng, baru za. Za dari mana hurufnya? Dari sa. Sa, ditambahkan juga teng-teng. Nah, jadi untuk menulis huruf gaza dalam bahasa Jepang itu seperti ini. Ga-za. Ya. Lalu untuk jika misalnya. Ji, ingat-ingat lagi pengecualian tadi, shi menjadi ji, bukan zi. Berarti untuk ji itu dari
huruf shi, hiragana shi, ditambahkan teng-teng menjadi ji. Terus K-nya gimana dong? Ya udah, kalau K biasa aja. Ji, K. Tidak ada teng-tengnya, karena memang huruf K tanpa teng-teng. Kalau ditambahkan teng-teng menjadi ga. Contoh ketiga, di sini ada go. Kalau go dari mana dong? Kaki ku keko, ya kan? Berarti dari huruf ko ditambahkan teng-teng. Ko tambah teng-teng. Ini go. Za lagi dari sa tambahkan teng-teng. I ada nggak i? Ada kan? I. Kemudian ma dan su. Seperti itu. Paham sampai sini? Wakarimasu ka? Bisa ya? Nah, kemudian yang selanjutnya ada handakuong. Nomor 2, yang ketiga, tanda baca yang kedua tadi ada handakuong. Handakuong itu bisa juga disebut dengan maru atau bulat, ya. Disimbolkan dengan seperti ini. Jadi maru itu bahasa Indonesianya adalah bulat ya. Disimbolkan dengan bulat seperti ini, bulat kecil. Disimpannya sama seperti teng-teng juga di atasnya seperti ini. Di atas sebelah kanan huruf hiragananya, ya. Untuk handakuong ini untuk mengubah cara baca juga, tapi ini hanya satu deretan saja, yaitu deretan H, ya. Ha, hi, fu, he, ho, ya kan? Nah, berubahnya menjadi apa? Menjadi pa, pe, ya. Konsonan P. Deretannya berarti apa? Pa, pi, pu, pe, po, ya kan? Nah, seperti ini. Ini huruf H, jika ditambahkan bulat, dia sudah berubah cara bacanya menjadi pa. Sudah bukan H lagi, tapi menjadi pa. Paham sampai sini? Kita masuk ke contoh. Berarti yang tadi, kalau misalnya he ditambahkan dengan maru, handakuong, berarti menjadi P ya. He menjadi P. Hi menjadi pi. Fu menjadi pu. Dan ho menjadi po. Ya. Kemudian contohnya di sini ada papa. Papa dari H ditambah maru menjadi pa. Sekali lagi pa-nya. H lagi ditambahkan maru. Jadi ini adalah dibacanya papa. Oke. Selanjutnya ada peko-peko. Peko-peko itu artinya lapar ya. Peko-peko. Berarti kalau P dari mana? Dari he. Oke. He. Hiragana. Peko-peko. Huruf P berasal dari huruf he ditambah maru. Seperti itu kan? Kemudian ko. Ko. Lalu ada P lagi, ko lagi. Jadi ini dibacanya peko-peko. Paham sampai sini? Wakarimasu ka? Oke, kita udah selesai 2 tanda baca. Dan sekarang kita akan lanjutkan untuk tanda baca ketiga dan keempat. Jangan lupa untuk terus latihan. Semoga kalian paham. Kalau misalnya ada yang belum paham, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Oke, sampai sini dulu pertemuan kali ini. Koremade warimasu. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum.